Selamat datang kembali di program pembelajaran Google Workspace. Dan yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah tentang Google Document. Nah, Google Document itu mirip dengan Microsoft Word, tapi di sini kita bisa mengeditnya secara online. Nah, untuk membuat yang namanya Google Document itu caranya gampang nih. Teman-teman masuk ke dalam drive-nya masing-masing, kemudian nanti klik di New. Nanti ada Google Docs. Nanti ada dua opsi, ada blank document dan juga ada from a template. Kalau kita klik blank document, akan muncul dokumen yang kosongan seperti ini. Mirip ketika pertama kali kita membuka Microsoft Word, jadi tidak ada apapun. Nah, akan tetapi kalau kita klik Kalau kita klik dan kita pilih from a template, nanti akan ada beberapa template yang bisa kita gunakan. Misal kalau kita mau membuat CV, bisa klik di resume. Ini nanti ada contohnya. Kalau kita mau membuat surat, ada contohnya juga. Proposal ada contohnya, laporan ada contohnya, dan sebagainya. Kebanyakan CV sih di sini. CV, surat, terus untuk keperluan pribadi, keperluan pekerjaan, ada template-template yang bisa digunakan. Nah, kalau pengen blank saja ya bisa langsung menjadi blank ini. Nah, kita hari ini akan belajar tentang menggunakan Google Document, terutama yang blank. Nah, jadi di sini tampilannya mirip dengan Microsoft Word. Kalau kita perhatikan, ada undo, ada redo, ada print. Sini ada mengecek ejaan, itu nanti nggak usah kita pelajari ya. Sini ada ukuran, sini ada fontnya, mau font apa. Terus sini ada bold untuk menebalkan, italic untuk memiringkan, untuk memberikan ringan dan sebagainya. Nah, dan ada beberapa tombol di sini yang kita akan pelajari di sini mungkin hanya sampai insert dan hanya saya format ya mungkin. Yang bagian tools begini tidak dipelajari. Yang pertama kita lihat di bagian file. File ini ada beberapa. Oh ya, sebelum kita mulai membuat, yang pertama kali kita lakukan adalah menulis judul dokumen. Misalnya sini aku akan berikan judulnya belajar Docs. Nah, kemudian di sini ada file ya. Di filenya ada beberapa pilihan. Namanya ada share. Share ini gunanya apabila kita ingin membagikan Google Dokumen ini ke orang lain. Kita klik share. Nanti akan keluar mirip dengan di Google Drive kemarin ya. Kita bisa change restricted ini jadi anyone with the link. Kita bisa ubah di viewer, commenter, atau editor dan sebagainya. Itu sama dengan kemarin di Google Drive. Kalau kita ingin orang yang membuka dokumen kita hanya bisa melihat, kita buat jadi viewer. Kalau kita ingin yang melihat dokumen kita hanya bisa berkomentar, kita buat di komentar. Kalau kita ingin yang melihat dokumen kita bisa mengedit dokumen kita ubah di editor. Seperti itu. Nah, berikutnya di file ini ada new. New ini sama dengan tadi ya, kalau kita mau buat dokumen, bahkan kita bisa new untuk membuat spreadsheet, presentation, dan yang lainnya, tapi ini nanti aja. Ada open ini kalau kita punya dokumen, Google Dokumen yang ingin kita buka di drive kita. Nah, ini ada dokumen yang kita buat kemarin juga. Itu kalau kita buka, ini bisa langsung dibuka seperti itu. Jadi kita nggak perlu balik ke drive, kita bisa langsung buka dari sini. Nah, berikutnya ada download. Ada make a copy dulu. Make a copy ini kalau kita pengen mengcopy dokumen kita. Nah, kita copy nih, namanya apa? Kan ini belajar Docs. Nanti akan otomatis di-copy menjadi copy of belajar Docs. Nah, nanti kita mau menyimpannya di mana nih? Di folder drive kita yang mana? Langsung diatur di folder ini. Nah, gitu. Itu sama dengan copy paste di folder biasa. Nah, berikutnya ada email. Email ini untuk nge-share dokumen kita dengan menggunakan email. Download itu untuk mendownload dokumen ini ke komputer kita. Ada beberapa format, bisa dalam Microsoft Word, bisa dalam PDF, dan sebagainya. Nanti kita klik saja, misal aku pengen download sebagai PDF. Nah, nanti dia akan disimpan. Kita save, nanti akan tersimpan seperti itu. Cancel. Yang berikutnya di sini ada version history, tidak usah.
Rename itu untuk merename Google Docs kita kalau kita mau ganti nama. Move ini untuk memindahkan tempat kita menyimpan Google Docs-nya. Add shortcut ini sama dengan kemarin yang saya ajarkan di Google Drive. Move to bin ini maksudnya menghapus dokumen ini. Nah, kemudian ada edit, undo untuk mengulangi. Bisa kita ada kesalahan, misalnya saya menulis pakem, salah tulis gitu misal. Untuk undo bisa klik sini, nanti akan balik ke awal. Tapi kalau ternyata tadi itu udah benar, tapi kita malas nulis lagi, bisa kita redo. Nah, seperti itu. Itu untuk undo dan redo, teman-teman juga pasti udah paham ya. Ini ada paste. Kalau kita mengcopy sesuatu, kita bisa mempaste-nya di sini. Misal aku ada pakem binangun seperti itu. Aku pilih. Kemudian aku pilih sini ada copy. Pertama ada cut dulu. Kalau cut ini, dia hilang. Terus kita paste, dia ketempel lagi. Kalau copy, aku copy, dia tetap ada. Tapi ketika aku paste, ada dua. Ada juga select all. Select all ini kita pengen nge-select semuanya gitu, pengen memilih semuanya. Ada juga find and replace. Ini kita pengen mencari sebuah kata gitu, misalnya aku pengen nyari kata pakem, nanti keluar pakemnya. Pengen ku ganti, misalnya di kates. Nah, replace, ini ada replace. Kalau replace yang diganti cuma di satu tempat. Tapi kalau replace all, semua pakem jadi kates. Seperti itu. Nah, kemudian ada view. View ini untuk mengatur bagaimana bentukan doc kita. Misal print layout ini aku centang. Kalau nggak aku centang gimana? Nggak ada bedanya ya kalau print layout, atau kurang paham juga. Tapi misal ruler itu penggaris ini. Sini nih. Nah, misalnya pengen aku hilangkan, dia hilang. Tapi aku lebih suka ada dokumen outline yang sebelah sini. Salah. Nah, equation toolbar kalau kita ingin membuat persamaan, ini ada section break. Nanti kalau section break itu nggak usah belajar sekarang, nggak apa-apa, nanti aja. Nah, berikutnya ada insert. Insertnya ada banyak. Insert itu intinya adalah menyisipkan. Artinya insert itu menyisipkan. Nah, kita bisa menyisipkan gambar, tabel, drawings. Ini mirip dengan gambar, tapi dia modelnya kita gambar sendiri. Ini nggak kita coba. Chart ini nanti kalau buat grafik-grafik seperti itu. Ini garis, ini tanggal. Tapi yang kita pelajari di sini lebih ke image dan tabel saja ya. Image, ini ada beberapa tipe nih. Bisa kita upload dari komputer, bisa kita cari di internet, bisa kita cari di Drive. Bisa buat dari kamera juga. Yang paling banyak dipakai biasanya upload dari komputer. Aku cari di komputer, misal aku punya foto seperti ini. Nah, dia nanti bisa masuk ke Google dokumen kita. Lanjut. Ada tabel juga. Tabelnya ini bentuknya seperti ini ya. Kita membuat tabel berapa kali berapa. Misal 3 baris kali 3 kolom kali 4 baris. Nanti ada muncul 3 kolom 4 baris. Insert itu seperti itu, yang lainnya mungkin nanti bisa belajar sendiri. Format ini ada berapa macam ya. Format ini sebenarnya udah muncul di sini semua. Jadi nggak perlu untuk ngeklik satu-satu di sini, udah ada di sini. Kita pelajarinya di sini aja. Dari toolbar yang udah muncul di atas ini. Nah, kita coba satu-satu ya yang ada di atas. Yang pertama adalah style. Style ini di atas nih, misal aku punya judul skripsi belum selesai.
seperti itu. Ini gayanya adalah normal text. Misal aku pengen judulnya kelihatan lebih keren gitu, ada berbagai lainnya. Title dia berubah, atau sebagai subtitle dia berubah juga dan sebagainya. Ini lebih, nanti ada gunanya tapi agak lama untuk menjelaskan, jadi yang penting teman-teman tahu aja itu lebih untuk tampilan. Ini juga berguna untuk menahukan yang lain. Nah, ini font. Di sini dia fontnya Arial. Font ini berguna untuk memilih bentuk hurufnya kayak gitu. Nah, dia berubah kan ya, dia berubah dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya font size. Ini mengatur ukuran, tambah jadi besar, kurang jadi kecil. Kemudian ada bold. Bold ini untuk menebalkan. Ada italic. Oh, kalau kita pengen tebalnya di normal lagi, cukup kita klik lagi. Ada italic, jadi miring. Kalau pengen tegak lagi, klik sekali lagi. Ada underline, juga sama. Dan tiga-tiganya bisa digunakan sekaligus. Nah, kalau kita pengen mengubah warna tulisan kita, klik di sini. Kita ubah di merah, misalnya dia jadi merah. Kalau ini seperti kita ngestabilo tulisan. Kalau pengen di stability kuning, nah dia jadi kuning kayak gitu. Ini tidak usah dulu. Ini insert image sama dengan tadi. Dan berikutnya ada align. Align ini misal aku ingin dia tuh ini kan ini di kiri ya, dia rata kiri. Apa yang di tengah? Aku klik yang ini. Kalau pengen di kanan, aku klik yang ini. Nah, ada lagi nih yang rata kanan kiri. Rata kanan kiri itu gimana sih? Misal nih, aku ada tulisan panjang. Adalah desa di istimewa. Nah, bisa kayak gini ya. Ini kan kalau kita lihat dia nggak urut ya. Aku lanjutin dulu aja. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tidak apa ya, nggak lurus gitu. Yang lurus di kiri, kanannya nggak lurus. Nah, ini kita ubah di kanan kiri. Nah, jadi dia lurus kanan kiri, jadi lebih rapi kalau dibaca. Nah, berikutnya ini ada spacing. Jadi misal aku pilih semua dengan Ctrl A, Ctrl A. Atau ini aja, aku select all, kemudian aku atur ini 1,15, dia seperti itu. Kalau 1,5 dia tambah lebar ya, tambah berjarak gitu ya. Kalau aku ubah lagi jadi double, tambah berjarak lagi. Kalau ubah jadi single, dia jadi lebih mepet gitu. Nah, ini checklist aku belum pernah nyoba. Ini ada list gitu. Misal aku pengen buat list daftar belanja, misal daftar belanja. Kan kalau kita tulis misalkan cuma pulpen, kertas, DL gitu misal. Aku pengen buat jadi lebih rapi. Nah, ini bisa aku klik sini. Kalau checklist ini bisa diklik-klik gini nih. Ini lebih untuk pekerjaan sih kalau checklist itu. Jangan pakai checklist lah. Misal bullet list. Nah, jadi kayak gini. Atau misal numbering di 1, 2, 3. Ini nggak usah ya, nggak usah dipelajari. Terus ada yang namanya clear formatting. Misal kayak gini kan dia udah di format macam-macam tuh. Pengen tak ubah jadi balik ke awal. Klik ini, klik clear formatting. Nah, dia balik seperti semula. Dan bagusnya Gidocs ini dia sudah
menyimpan secara otomatis, jadi tidak perlu khawatir misal nanti mati listrik atau laptop tiba-tiba mati terus kerjaannya hilang gitu, nggak usah khawatir karena dokumennya sudah akan tersimpan secara otomatis gitu. Nanti kalau kalian ingin mencari filenya lagi cukup open dan akan ketemu. Nah, demikian penjelasan tentang Google Docs. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya.